Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Nah, ini Pak Git liatin ya video tentang satu musola yang ada di Mall Punakupang, Makassar, teman-teman. Kelihatan masjid itu bergaya Turki dan ya mau dibilang apa lagi, memang mewah gitu ya. Tempat wudhunya juga seperti lampu Aladin yang warnanya keemasan. Nah, konsepnya memang konsep Turki. Dan ini dibangun oleh pengusaha non-muslim yang bernama Beni Lukman. Di tengah tentang peribadatan orang-orang non-muslim, yang salah satu contohnya yang paling dekat ini waktunya yaitu Arca Manik Bandung. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Pada saat kaum Katolik itu sedang melakukan ibadah Rabu Abu, kan demo dengan Muslim. Nah, ini non Muslim malah membangun sebuah musola gitu ya. Ini satu jawaban gitu, satu jawaban yang menohok kalau menurut Pak Git, menampar muka Muslim sendirilah kalau diibaratkan seperti itu. Orang Muslim dibantu, malah didukung, diberikan tempat ibadah. Di luar ini adalah strategi bisnis ya. Kalau ini di satu mall gitu, nanti pasti ada teman-teman yang berkomentar juga. Nah, itu kan di mall karena ini Muslim, kebanyakan Muslim di Indonesia. Kemudian membuatnya di mall, otomatis orang pengen beribadah gitu sembari jalan-jalan biar mallnya laku. Nah, di luar konsep itu ya Pak Git tidak memperpanjang permasalahan di situ. Tapi kalau kita lihat di konteksnya, misalnya ceramah pada Buya Yahya, kemudian Basalama, Abdul Somad, itu kan nggak peduli apapun gitu. Maksudnya nggak peduli apapun itu begini. Bila seorang Muslim mendapatkan proyek yang itu buat mencari nafkah kepada keluarganya, ini tidak dibolehkan atau katakanlah ini diharamkan gitu. Membangun tempat ibadah non-Muslim itu diharamkan. Dengan konten Pak Git sebelumnya menyatakan menurut Buya Yahya ibadah Muslim itu adalah maksiat. Mengapa pemikiran-pemikiran ini sangatlah ekstrim gitu, yang membuat pandangan seseorang, apalagi kaum yang katakanlah masih belajar atau pengetahuannya juga awam, ini kan nggak pakai dipikir sama mereka, langsung diterima, langsung dijalankan ya seperti itu. Contoh nyatanya itu ya kita lihat sekarang. Katakan membangun gereja ini sangat sekali izinnya, yang mana kalau kita ambil sampel di Arca Manik Bandung ini sudah dari dulu dimintakan izinnya, itu nggak keluar. Yang ada akhirnya dibuatkan gedung serbaguna. Nah, pada saat waktu-waktu peribadatan Katolik itu bisa digunakan. Sampai sebegitunya strategi keuskupan untuk mendapatkan sebuah tempat ibadah gitu, gara-gara tidak di ACC. Lain halnya dengan non-Muslim yang membangun musola di Makassar, yaitu Pak Beni Lukman. Ini nggak penting agamamu, silakan beribadah. Yang jelas ini kan kalau dilihat keimanan Pak Beni Lukman sendiri berbeda dengan Muslim. Yang telah Pak Git ceritakan juga pada waktu itu adalah pertemuan Nabi dan kaum Najran yang akhirnya membelah dua Masjid Nabawi untuk satu peribadatan kaum Najran atau kebaktian, karena pada saat itu kunjungannya adalah hari Minggu dan sekitar sekitar asar gitulah ya, jam-jam kebaktian gitu ya. Nah, ini sama Nabi itu dikasih, sama Nabi Muhammad dikasih tempat ibadah dalam masjid yang pada saat itu akhirnya Muslim separuh, kemudian Najran separuh. Muslim dan Najran ini itu berdiskusi yang tidak bertemu tentang akidah
tapi ada perjanjian. Pak Gita akan bacakan perjanjian Najran tersebut. Isi perjanjian Najran antara lain, kaum Muslim akan membantu kaum Nasrani dalam memperbaiki tempat ibadah mereka dan kepentingan agama mereka. Kaum Muslim tidak boleh memaksa kaum Nasrani untuk memeluk Islam. Kaum Muslim harus berdebat dengan kaum Nasrani dengan cara yang baik. Kaum Muslim harus melindungi kaum Nasrani dengan kasih sayang dan mencegah segala buruk yang dapat menimpa mereka. Apabila seorang Nasrani wanita menjadi istri seorang Muslim, maka sang suami harus menerima baik keinginan-keinginan istrinya untuk menetap dalam agamanya. Nah, di sini juga selain membantu peribadatan kaum Najran, juga memperbolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Najran tanpa harus memaksakan agama. Yang artinya ada perbedaan agama dengan Najran, ini diperbolehkan, ini akibat dari perjanjian Najran tersebut. Dan diharuskan, teman-teman, Muslim ini diharuskan berdebat gitu ya dengan kaum Najran, tapi dengan cara yang baik. Kalau kita lihat sekarang banyak cara ya berdebat itu ya yang saling mengolok-olok gitu. Menurut Pak Git, kalau untuk era sekarang ya ini sangat susah untuk dilakukan atau berdebat dengan cara yang baik yang dicontohkan Nabi Muhammad pada saat itu. Karena yang terjadi biasanya ngotot sama ngotot. Jadi aku yang benar, buka kitab. Ya akhirnya begitu gitu. Udah banyak contoh lah kalau kita lihat seperti itu. Jangankan kaum Muslim dengan kaum Najran atau katakan non Muslim dengan Muslim gitu. Muslim dengan Muslim sendiri kalau berdebat terjadi perbedaan khilafiyah itu kadang-kadang sering ngotot. Contohnya ya ada salah satu YouTuber itu diajak untuk berdiskusi, kemudian malah dipersekusi. Awal ini perdebatan kalau di era zaman sekarang itu ya susah untuk gitu, karena mindset mereka rata-rata udah ditanamkan doktrin gitu ya. Doktrin dan dogma yang akhirnya mengatakan kalau doktrin ini adalah yang paling benar. Seperti itulah kira-kira. Kecuali kalau perdebatan itu didasarkan dengan hati, kenyamanan hati atau penerimaan pendapat dengan pendapat lain. Ya Pak Agit juga pernah lihat ya kalau sering gitu ya. Salah satu contohnya itu Bante dengan Jafar ini juga. Nah, ini debat-debat seperti ini atau diskusi seperti ini itu lebih asik gitu, saling mempertanyakan, saling menjawab. Jadi saling mengerti gitu. Kalau kita nggak nanyain tentang Buddha kepada orang Buddha, kita nggak bakal tahu. Dan yang terjadi malah ya banyak sekali itu, artinya justifikasi terhadap non-Muslim. Kita ambil kesimpulannya. Jadi ini adalah suatu senggolan keras gitu menurut Pak Git. Pembuatan musola di Panakukang ini senggolan keras terhadap kaum Muslim di Indonesia, yang artinya dalam pembuatan tempat-tempat ibadah Muslim ini itu izinnya itu sangatlah susah. Tapi kalau Muslim sendiri kadang-kadang belum ada izin ya sudah bisa dipakai. Sebetulnya izin atau tidak itu kan kesepakatan bersama gitu ya. Tapi karena ada undang-undang yang mengatur harus ada izin, nah sering ini digunakan atas kepentingan tertentu. Ya kalau boleh dikatakan di sini katakanlah Katolik yang di Arca Manik Bandung. Nah, yang jelas ini adalah salah satu Kristen fobia. Jadi bukan hanya Islam fobia aja, tapi Kristen fobia itu juga ada. Yang kedua, memang susah menanamkan toleransi beragama itu susah. Karena apa? Banyak penceramah itu
yang menceramahkan sifatnya intoleransi. Ini dibutuhkan sertifikasi ustadz lah, gitu. Supaya yang didoktrinkan atau yang diberikan itu bukan tentang hanya intoleransi saja, lebih baik kepada toleransi yang sebenarnya sudah diajarkan juga ya, berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut kan terlihat kalau Nabi Muhammad sudah mengajarkan ini. Tapi sayang kaumnya dengan doktrin-doktrin yang ya kita nggak tahu juga gitu apa maksud, dengan doktrin-doktrin yang mengatakan kalau kita adalah yang paling benar. Nah, ini jadi masalah gitu. Masalahnya sebetulnya bukan di agamanya, tapi di oknum-oknum tersebut. Karena oknum-oknum ini itu beda penafsiran. Yang kita jalani sekarang itu sebetulnya bukanlah agama lah, tapi adalah tafsir-tafsir agama. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.